Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Matematika IPA atau Aljabar dan Aritmetika. Pada video ini Ibu akan menjelaskan materi kita yaitu mengenai aljabar. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pokok bahasan aljabar ini? Yaitu yang pertama adalah mengenai istilah-istilah dasar yang berhubungan dengan aljabar. Yang kedua adalah mengenai sifat-sifat aljabar. Yang ketiga adalah mengenai hukum-hukum perpangkatan dalam aljabar. Yang keempat mengenai tanda kurung dan faktorisasi dalam aljabar. Yang terakhir adalah aturan prioritas operasi pada aljabar. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan aljabar. Nah, sebelum ke istilah-istilah tersebut, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan aljabar itu sendiri. Nah, jadi aljabar itu merupakan bagian atau cabang dari matematika yang khusus mempelajari mengenai hubungan dan sifat-sifat dari bilangan. Nah, namun yang membedakan aljabar dengan hubungan dan sifat-sifat bilangan yang telah kita pelajari sebelumnya, khususnya pada aritmetika dasar, itu adalah pada aljabar ini, sifat-sifat dari bilangan ini beserta hubungannya ya dia berhubungan dengan simbol-simbol umum. Ya, jadi bilangan-bilangan itu tidak dituliskan gitu ya dalam bentuk angka 1 2 3 4 5. Nah, tidak hanya bentuk angka, namun kita akan ketemu dengan simbol-simbol berupa biasanya huruf ya, baik itu huruf kapital maupun huruf kecil. Nah, karena kita berhubungan dengan simbol-simbol ya, muncullah di dalam aljabar itu beberapa istilah dasar yang harus kita ketahui istilah ini dan kita pahami ya, yang mana yang disebut dengan variabel, yang mana yang disebut dengan koefisien nanti, dan yang mana yang disebut dengan konstanta ya. Jadi bisa dikatakan istilah-istilah dasar yang ada pada aljabar yang harus kalian pahami itu yang pertama tadi adalah variabel, yang kedua adalah koefisien, yang ketiga adalah konstanta. Nah, bagaimana sih bentuknya gitu ya? Yang disebut variabel itu seperti apa? Yang disebut koefisien itu seperti apa? Yang disebut dengan konstanta itu seperti apa? Nah, maka di sini Ibu akan sajikan suatu bentuk aljabar ya. Nah, atau sebenarnya ini nanti lebih tepatnya disebut sebagai persamaan ya, persamaan linier dua variabel kalau ini ya. Nah, karena dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Oke, nah dari bentuk ini ya, bersamaan ini atau Ibu sebut saja aljabar ini ya. Nah, yang mana yang merupakan variabel, yang mana yang koefisien, dan yang mana yang konstanta. Nah, jadi kita mulai dari variabel ya. Variabel itu biasanya dia dituliskan dalam bentuk huruf ya, dalam bentuk huruf. Nah, jadi ini bisa juga disebut kalimat ya atau pernyataan matematika. Nah, jadi variabel itu tadi Ibu katakan dalam bentuk huruf, biasanya dia melambangkan sesuatu yang belum diketahui nilainya secara eksaknya gitu ya. Secara tepatnya itu nilai itu berapa gitu ya. Jadi masih anggaplah tersembunyi gitu ya. Jadi dia dilambangkan dengan suatu huruf. Ya, misalnya hurufnya X, Y gitu ya, Z, A, B, C, pokoknya ya A sampai Z biasanya bisa dipakai. Walaupun yang sering kita gunakan adalah X, Y gitu ya, Z gitu, biasanya itu. Nah, jadi pada kalimat ini ya, nah, ini bisa disebut pernyataan, bisa disebut juga kalimat ya dalam matematika. Nah, jadi pada kalimat ini yang disebut sebagai variabel itu adalah yang ini, X, Y, X ini ya adalah variabel. Nah, atau kita katakan bahwa kalimat ini dia mempunyai dua buah variabel ya, yaitu variabelnya X dan juga variabelnya Y. Ya, jadi huruf yang muncul pada kalimat ini. Berasa ini mudah ya dipahami. Nah, lalu yang mana yang disebut dengan koefisien? Nah, koefisien itu adalah
bilangan atau angka gitu ya, angka yang dia itu berada tepat ya di depan variabel. Ya, jadi dia adalah bagian sebenarnya, satu kesatuan ini. Nanti kita sebut ini sebagai suku ya. Ini suku. Nah, jadi di sini kita bisa lihat X ya, variabel X koefisiennya adalah 2 ya. Variabel Y yang ini koefisiennya adalah 4, lalu variabel X yang ini ya variabelnya variabel X yang ini koefisiennya adalah 1. Nah, jadi kalau tidak ada di sini ya dituliskan ya bilangannya atau angkanya berapa, itu berarti dia adalah 1 koefisiennya. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis 2 dan 4 itu adalah koefisien. Atau lebih rincinya lagi, 2 itu adalah koefisien dari variabel X, 4 itu adalah koefisien dari variabel Y. Gitu ya. Nah, variabel sudah, koefisien sudah, lalu konstanta. Nah, konstanta itu dia adalah bilangan ya, bilangan yang tidak melekat padanya variabel. Nah, jadi jelas ya di sini konstantanya adalah 10. Jadi pada kalimat ini 10 dia adalah konstanta karena kan padanya ya pada bilangan 10 ini tidak ada huruf ya, tidak ada variabelnya. Nah, jadi ini adalah konstanta. Ya, konstan. Sudah tahu nilainya kita dia 10. Nah, dan tadi ada Ibu singgung ya, istilah suku ya. Jadi yang ini tadi ya, satu kesatuan ini tadi koefisien dengan variabel nih suku 1 ya. Terus yang ini suku ke-2, yang ini suku ke-3, terus yang ini adalah suku ke-4. Gitu ya. Jadi ada 4 berarti ya, ada 4 istilah dasar yang harus ini kalian pahami. Pertama tadi variabel, koefisien, konstanta, dan ada istilah pada aljabar itu suku. Ya, jadi pengelompokan ini itu disebut dengan suku-suku. Nah, begitu. Jadi pada kalimat ini dia terdiri dari 4 suku. Oke, ini dulu ya. Ini terkait dengan istilah-istilah dasar pada aljabar. Nah, jadi kalau ini tadi Ibu lingkari ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Itu sukunya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Ini berarti sudah kita membahas mengenai istilah-istilah dasar yang ada pada aljabar ya. Tinggal nanti kita lihat pada contoh ya. Nah, kemudian setelah istilah-istilah tadi kita akan pelajari mengenai sifat-sifat aljabar. Nah, apa saja sih sifat-sifat aljabar itu? Apakah kayak manusia gitu ya sifatnya? Hanya nanti jujur kah gitu ya, bertanggung jawab atau segala macam. Nah, bukan itu ya. Jadi sifat-sifat pada aljabar itu berhubungan nanti dengan operasi ya. Nah, operasi yang akan kita lakukan pada aljabar. Gitu ya. Jadi ada istilah sifat-sifat ini. Nah, jadi misalkan di sini dulu ya, kita punya 4 buah bilangan. Kita tidak tahu bilangannya itu apa, tapi jadi karena kita tidak tahu apa, bebas nanti ya. Nah, kita lambangkanlah bilangan itu dengan A, B, C, dan D. Nah, A, B, C, dan D ini misalnya adalah suatu bilangan. Kita anggap saja dia bilangan real. Ya, berarti dia boleh nilainya negatif, boleh positif, boleh 0, boleh berbentuk pecahan, ya, boleh berbentuk desimal, karena dia bilangan real, ya, luas sekali bilangan real ini. Nah, maka sifat-sifat aljabar yang berlaku untuk bilangan real ini antara lain adalah yang pertama. Nah, sifat ini. Jadi kalau kita punya gitu ya, A ditambah dalam kurung B tambah C, nah itu sama saja kita menambahkan A tambah B dulu, misalnya kita tambahkan, baru kita tambah ke C. Gini ya. Atau sebaliknya. Nih. Nah, sifat ini ya, ini kan mengelompokkan ya, mengelompokkan yang mana dulu yang dikerjakan, yang B tambah C kah atau A tambah B. Nah, nilainya sama. Nah, sifat ini disebut juga sebagai sifat asosiatif pada aljabar. Tuliskan dulu ya. Nah, ini disebut juga sifat apa tadi? Asosiatif ya.
Asosiasi, kalian ingat kata asosiasi dalam bahasa Indonesia itu kan perkumpulan ya. Jadi kumpulan ini bilangan-bilangan dalam bentuk variabel. Ini sifat asosiatif. Nah, itu yang sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Nah, ini asosiatif juga tapi dalam perkalian. Jadi kalau kita punya A kali B kali C dalam kurung, berarti kan ini dulu ya yang dikalikan. Nah, itu nilainya akan sama dengan kita kalikan AB dulu, baru kita mengalikannya dengan C. Nah, ini juga sifat asosiatif. Nah, kalau ini tadi asosiatif terhadap penjumlahan ya. Atau dalam penjumlahan. Nah, kalau ini itu dia sifat asosiatif dalam perkalian. Nah, gitu. Ini asosiatif. Lalu yang ketiga, nah ini paling sederhana ya. A tambah B, kalau kita menambahkan dua buah bilangan, A tambah B ya, dua bilangan berbeda, maka akan sama dengan B tambah A. Nah, atau ini disebut sebagai sifat komutatif. Ya, komutatif penjumlahan gitu aja ya, supaya singkat. Penjumlahan. Ini kalau dalam bilangan ini misalnya ya. Misal kita menambahkan nih 4 tambah 5. Nah, ini kan A-nya, ya, ini B-nya. Itu kan sama saja dengan kita menambahkan 5 tambah 4 ya. Yang di sini 9, hasilnya yang di sini juga 9. Nah, ini maksudnya komutatif ya. Ini berlaku juga nanti 1, 2. Nah, ini sifat komutatif penjumlahan. Kalau ada penjumlahan, sama seperti asosiatif tadi, ada juga yang namanya sifat komutatif perkalian. Nah, jadi A kali B itu sama dengan B kali A. Mungkin itu mudah juga ya contohnya ya. Komutatif perkalian. Ya. Ini kalau kita misalkan lagi ya, A-nya sama tadi 4, B-nya 5. Berarti kan 4 kali 5 itu sama dengan 5 kali 4. Yang ini hasilnya 20, yang ini hasilnya 20 ya. Nah, oke, itu sifat komutatif perkalian. Lalu berikutnya, nah ini ada sifat ini. Kalau kita punya A kali B tambah C, itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Ini disebut biasanya sebagai sifat distributif. Nah, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ibu tulis singkatnya saja ya. Distributif. Nah, atau kita ingat biasanya pakai perkalian pelangi gitu ya. Ada yang dia di sekolah dinamai pelangi. Jadi A kali B ini jadi AB ya. A kali C jadi AC. Itu adalah sifat distributif. Atau nanti berlaku karena dia sama dengan berlaku sebaliknya ya. Kalau kita punya AB tambah AC itu sama dengan A-nya dikedepankan sini dikali B tambah C. Nah, nanti ini akan kita pakai pelajari di faktorisasi pada aljabar. Terus yang keenam, nah yang keenam ini adalah sifatnya pada pecahan ya, sifat operasi pecahan. Nah, jadi sifat operasi pecahan, penjumlahan ya, operasi penjumlahan pada pecahan itu berlaku ya. Mungkin kalian ingat juga ini ada kita pakai kemarin ya. Jadi kalau punya A tambah B per C gitu ya, sama dengan A per C ditambah B per C. Jadi sama ya penyebutnya C di sini. Oke, terus yang terakhir, nah ini juga gabungan dari ini ya, perkalian dua buah faktor ini ya, seperti pengembangan dari sifat distributif. Jadi kalau kita punya A tambah B ya dalam kurung ini dikali dengan C tambah D, itu hasilnya ini. Itu didapat dari kita kalikan A kali C itu adalah AC ya, terus A kali D
Ini A kali D hasilnya AD, terus B kali C hasilnya BC, B kali D hasilnya BD. Nah, gitu ya. Atau berlaku nanti sebaliknya. Nah, ini ya. Jadi, ini adalah 7 sifat-sifat aljabar yang harus kalian pahami ya penggunaannya. Nanti akan banyak kita gunakan di dalam aljabar ini ya dengan berbagai macam bentuk ya. Soal-soal kalimat pernyataan dalam aljabar nanti diminta mengalihkan, membagikan. Nah, maka sifat-sifat aljabar ini akan kita pakai ya. Kita pakai dalam menyelesaikan suatu kalimat atau pernyataan matematika. Nah, ini sudah yang tujuan pembelajaran kedua ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum ke contoh-contoh ya tadi penggunaan sifat-sifat aljabar khususnya, ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam kita menggunakan sifat-sifat aljabar atau melakukan operasi pada aljabar. Nah, bahwa suku yang bisa ditambahkan atau yang dikurangkan di dalam aljabar itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, ini kata kuncinya. Memiliki variabel yang sama, baru kita bisa menambahkan atau baru bisa mengurangkan. Nah, ingat, ini berlaku untuk penambahan atau penjumlahan ya, dengan pengurangan. Ingat, harus variabel yang sama, baru bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Mungkin ada pertanyaan, kalau perkalian pembagian bagaimana Bu? Nah, kalau itu berarti boleh ya, berbeda. Ada masalah ya, tidak masalah variabelnya berbeda. Ini yang kita tekankan adalah penjumlahan dan juga pengurangan suku-suku yang variabelnya sama. Itu boleh ditambahkan, boleh dikurangkan ya. Contohnya, tadi yang pernyataan awal ya, 2x tambah 4y tambah x sama dengan 10. Ini kan terdiri dari 4 buah suku ya. Nah, ini kan masih bisa kita tambahkan. Ini kan variabelnya x ya. Yang ini juga variabelnya x. Nah, maka kalau berdasarkan ini ya, berarti kita boleh menambahkan ini dengan ini. Kenapa ditambah, Bu? Karena ini kan operasinya tambah, ya, positif dua-duanya. Jadi 2x tambah x, ya, 2x tambah x. Karena dia sama-sama x, berarti dia pasti x ininya. Ini 2, ya, koefisiennya 2. Ini koefisiennya 1 depannya, berarti 2 tambah 1, 3. Jadi 2x tambah x itu adalah 3x. Atau kalau waktu sekolah tuh 2 apel gitu ya. Misalnya 2 apel katanya kan. Ditambah 1 buah apel. Itu kan hasilnya adalah 3 buah apel. Ya, nah, anggap seperti itu. Nah, berarti ini menjadi 3x. Nah, karena x dengan y ini kan beda ya variabelnya. Berarti dia 4y-nya sendiri deh ya. Tidak bisa ditambah-tambahkan. 10-nya juga sendiri karena tidak ada konstanta yang lain. Nah, maka hasil tadi ini proses dari pernyataan pertama ini menuju ke pernyataan kedua ini, istilahnya itu adalah kita melakukan penyederhanaan atau bisa dikatakan ya pernyataan yang kedua ini adalah bentuk sederhana dari pernyataan yang pertama. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Itu tadi, menambahkan suku yang memiliki variabel yang sama. Gitu. Jadi kalau ada diminta sederhanakan, atau tentukan bentuk sederhana, berarti kita menerapkan sifat aljabar tadi yang sudah Ibu jabarkan tadi 7 buah tadi dan melakukan operasi pada aljabar tersebut, baik penjumlahan, pengurangan atau nanti perkalian dan pembagian. Nah, yang penting aturannya tadi ini. Yang boleh ditambahkan, yang boleh dikurangkan adalah yang memiliki variabel yang sama. Gitu. Nah, ini ya. Nah, oke, sampai sini. Semoga bisa dipahami lagi ya. Diingat ya, sambil diingat-ingat. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, contoh yang pertama, yaitu hitunglah jumlah, Ibu nomor ya. Hitunglah jumlah 5A kurang 2B
2A tambah C, 4B kurang 5D, dan B kurang A tambah 3D kurang 4C. Nah, berarti ini anggaplah yang pertama gitu ya, yang ini 2, 3, 4. Nah, 4 buah ini, pernyataan ini kita diminta untuk mencari jumlahnya. Berarti tinggal kita tambahkan ya jumlah. Penyelesaian. Nah, supaya ini ya, supaya tidak, karena ini jumlah aja ya, mudah kita beri tanda kurung ya, supaya orang Banjar tuh tidak nyanyok, kada nyanyok. Tanda kurung, ini 2A tambah C tambah 4B kurang 5D ya, maaf, tambah B kurang A tambah 3D kurang 4C. Nah, karena ditambah berarti di sininya ada tanda sama dengan. Di mana ya sama dengannya? Karena nggak muat, Ibu tulis di sini. Sama dengan ya. Sama dengan. Nah, baru kita keluarkan deh ininya kurungnya. 5A kurang 2B tambah 2A tambah C tambah 4B kurang 5D tambah B kurang A tambah 3D kurang 4C. Nah, ini tinggal kita cari yang tadi variabelnya sama, maka kita tambahkan. Ini 5A, 2A ya, 5 tambah 2, 7, 7A ya, tambah, ada lagi A di sini tidak ada ini ya, 7 kurang A, kurang 1, 7 kurang 1, 6A. Nah, setelah A kita B berurutan supaya mudah. Negatif 2 ditambah 4 itu 2 ya, berarti 2B ditambah B 5B ya. 5B 3B ya. Ditambah 3B. Setelah B C ya, ini C ada C lagi. Nah, C kurang 4C. Berarti 1 dikurang 4 itu adalah negatif 3 karena variabelnya C tambahkan C di belakangnya. Setelah C, D. Nah, ini negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 ditambah 3, negatif 2. Karena variabelnya D, kita tuliskan D. Nah, sudah. Sampai sini, inilah hasil menjumlahkan 4 buah pernyataan ini. Ya, ini sudah bentuk yang sederhana dalam hal penjumlahan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua diminta kurangkan X kurang 2Y tambah 5Z dengan 2X tambah 3Y kurang 4Z. Sama seperti tadi, bedanya ini operasinya adalah pengurangan. Berarti X kurang 2Y tambah 5Z ya dikurang 2X tambah 3Y kurang 4Z. Sama dengan, Ibu taruh di sini ya, sama dengannya harusnya di sini. Sama dengan kita tuliskan X kurang 2Y tambah 5Z. Nah, ini negatif ya, kurang negatif kali 2X jadi negatif 2X, negatif 3Y. Ya, ini negatif dengan negatif, positif 4Z. Nah, baru saya seperti tadi ya. Kita tambahkan yang variabelnya sama, kurangkan yang variabelnya sama, yang dikurang. Ini X berarti 1 dikurang 2. 1 dikurang 2, negatif 1 ya. Ada lagi X tidak ada, berarti negatif 1 itu adalah negatif X, karena variabelnya X. Kemudian negatif 2, nih ya, negatif 2 dikurang 3. Negatif 2 dikurang 3. Punya hutang 2, berhutang lagi 3. Berarti kan hutangnya ada 5. Ya, kurang 5, variabelnya Y. Lalu X, Y, Z ya. Nah, 5Z, ini mudah ya, positif dua-duanya. 5Z ditambah 4Z. 5 tambah 4, 9. Berarti tambah 9, variabelnya Z. Ya, nah sampai sini. Ini adalah hasil
Mengurangkan X kurang 2Y tambah 5Z dikurang 2X tambah 3Y kurang 4Z. Jadi ini ya, hati-hati. Ya, diberi ibu tanda kurung. Jadi ini dikalikan dulu negatifnya ke dalam sini. Oke, ini contoh nomor 2. Kita lanjut lagi. Nah, masih ada contoh. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalikan 2A tambah 3B dengan A tambah B. Nah, penyelesaiannya tinggal mengalikan ya. 2A tambah 3B pakai tanda kurung kali A tambah B. Ingat ya, kalau tidak ada ditulis apa-apa tuh berarti dikali. Nah, ini muat ya, karena pendek. Ini berarti kali tadi kita pakai yang ini. Nah, nomor 7. Sifat aljabar yang nomor 7. Berarti ini kali ini 2A kali A. Tulis saja 2A kali A. Ya. Tambah, ini karena positif semua berarti tambah. 2A kali B. 2A kali B, 2A kali B. Biar aja ya, kita tulis. 3B kali A. Berarti 3B kali A tambah 3B kali B. 3B kali B. Ini sama dengan 2A kali A. Nah, A-nya ada 2. Berarti jadi kuadrat. 2A pangkat 2. Nah, ingat ini ya. Kalau A catatan berarti ya di sini catatan. Kalau A kali A itu sama dengan A pangkat 2. Begitu juga kalau B kali B berarti B pangkat 2 ya. Terus yang ini tambah karena beda berarti tulis aja 2AB. Ini juga ya 3AB. Jadi yang hurufnya paling awal dulu ditulis. A kan baru B. Tambah ini jadi 3B pangkat 2. Nah, ada yang bisa disederhanakan. Nah, ini kan sama-sama 2AB sama-sama AB. Ya, ini AB, ini AB. Berarti bisa kita tambahkan sukunya. 2A kuadrat tambah ini 2, ini 3. 2 tambah 3, 5. AB variabelnya tambah 3B kuadrat. Nah, ini sudah paling sederhana. Ini hasil perkalian 2A tambah 3B dengan A tambah B. Nah, sampai sini mudah ya perkalian. Kita lanjutkan. Nah, sederhanakan 2P bagi 8PQ. Nah, ini kelihatan ya di sini operasinya adalah pembagian. Ini keberapa ya? Keempat kalau tidak salah. Jadi kita bagi saja penyelesaian. Ingat, kalau pembagian bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Jadi supaya mudah melihatnya 2P per 8PQ. Nah, ini mungkin sudah kelihatan ya. Kita sederhanakan, berarti apa yang bisa kita bagi, apa yang bisa kita kecilkan, sederhanakan. Gini aja, ini kan 2P ya. Nah, 8 itu kan adalah 2 kali 4 ya, kali P kali Q. Nah, berarti kita ini 2 bagi 2, 1. P bagi P, 1. Berarti yang di atas 1 kali 1, 1 per yang di bawah tersisa 4PQ. Nah, berarti bentuk sederhana dari 2P bagi 8PQ adalah 1 banding 4PQ. 1 bagi 4PQ. Gini ya. Sip. 4 mudah. Nomor 5. Sederhanakan pembagian. Nah, ini kemarin yang ditanyakan. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dibagi X tambah Y. Nah, kalau ini terpaksa ya, kita harus membaginya gitu ya, dengan pembagian. Bagaimana cara membagikan aljabar? Itu sama seperti kita membagi waktu kita sekolah ya. Waktu kita sekolah. Jadi X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 bagi X tambah Y. Nah, jadi kayak kita pembagian bilangan ya. Yang ini yang dibagi, yang ini pembaginya. Sekarang kita mulai dari ini. X pangkat 3 dibagi dengan X. Nih, X pangkat 3 dibagi X. Kita coret-coret sini ya. X pangkat 3 dibagi X. Ini kan pangkatnya 3, ini pangkatnya 1. 3 kurang 1, 2. Berarti X pangkat 2. Letakkan di sini X pangkat 2. Nah, baru kita kali kan ya, kayak pembagian. X pangkat 2 kali X jadi X pangkat 3. Ini padahal nanti kita pelajari ya di perpangkatan.
nggak apa-apa. X pangkat 2 kali Y berarti tambah X pangkat 2 Y. Oke ya. Kita kurangkan. Nah, ini kurang ini 0. Yang ini tersisa. Ini nanti kita pakai yang ini dulu. Kita ambil X pangkat 2 Y. Ya, 0 kurang X pangkat 2 Y berarti ini nih negatif. Karena ini kan 0 di depannya. Ininya turun ya, tambah Y pangkat 3. Nah, kemudian sama seperti tadi ya. X pangkat 2Y kita bagi dengan X tambah Y. Ya, kita bagikan negatif X pangkat 2Y. Kita bagi dengan X tambah Y di sini. Jadi apa? Coba kita coret di sini. Ini coretan pertama. X pangkat 2Y negatif ya, dibagi X. Nah, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2, 1, 2 kurang 1, 1. Berarti negatif XY. Nah, di sininya negatif XY. Hasil bagi ini dengan X. Jadi fokus ke X-nya saja dulu. Ini baru yang ini kita kali X tambah Y. Berarti negatif XY kita kalikan dengan X tambah Y. Jadi apa? Yang ini kali ini negatif X pangkat 2Y dikurang karena negatif XY pangkat 2. Ya. Berarti negatif X pangkat 2Y dikurang XY pangkat 2. Ini masih pengurangan. Ini sama, ya 2 ini berarti 0 ya. Ini jadi 0. Ini yang tersisa 0 dikurang negatif. Berarti positif XY pangkat 2 ditambah Y pangkat 3 tetap. Nah, sama seperti tadi. Yang ini lagi XY pangkat 2 dibagi X. Berarti ini 1 ya, habis jadi 1. 1 kali Y kuadrat, Y kuadrat. Berarti di sininya tambah Y kuadrat. Nah, baru ke sini lagi. Y kuadratnya kali X tambah Y. Y kuadrat kali X tambah Y. Jadinya ini jadi XY kuadrat tambah ini kali ini. Y, ini pangkat 2, ini pangkat 1, berarti pangkat 3. Ya. Jadi XY pangkat 2 tambah Y pangkat 3. Nah, ini kan sama ya. Berarti ini 0 tambah 0. Berarti ini hasilnya adalah 0. Sudah habis, berarti hasil pembagian ya, maka X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dibagi X tambah Y, itu hasilnya sama dengan yang ini. X pangkat 2 kurang XY tambah Y pangkat 2. Oke, ini sampai sini. Nomor 5. Ya, nah, ini harus banyak latihan ya di sini ya. Karena di sini selain membagi yang di daerah ini ya, yang di daerah sini, kalian juga harus bisa menggunakan yang ini. Nah, ini sebenarnya sudah mencakup ke penjelasan materi berikutnya ya dari aljabar, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu. Contoh yang berikutnya. Ini sama seperti tadi. Bagilah ya. Nomor 5, nomor 6. Berarti bagilah 4A pangkat 3 kurang 6A pangkat 2 kali B tambah 5B pangkat 3 dengan 2A kurang B. Berarti nanti 4A pangkat 3 kurang 6A kuadrat B tambah 5B pangkat 3 dibagi dengan 2A kurang B. Nah, ini terpaksa harus pakai cara ini ya, karena ini tidak bisa kita faktorkan. Oke, ini sebagai latihan ya. Latihan kalian kerjakan. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi dulu ke hukum-hukum perpangkatan. Nah, namun kita lanjutkan di video berikutnya.